ya sekali lagi bahwa betul kita para relawan tanpa rupiah ini tentunya pada saatnya yang tepat kita akan berkomunikasi dengan tokoh sentral kita, Pak. Bahwa misi kita ini semua para relawan harus inline juga dengan kondisi beliau. Nah, oleh sebab itu kita ingin menyampaikan juga bahwa kondisi negeri ini baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, dari sisi keadilan, sisi pemerataan, semua saat ini hancur banget. Nah, karena kondisi ini maka perlu sebuah perubahan. Perubahan, makanya saya bilang tadi, yang kita butuhkan adalah sosok sosok pemimpin yang memang punya misi Indonesia ini mau dibawa kemana sih sekarang ini kan gitu. Yang kondisinya sudah luluh lantak seperti ini, terus mau dibawa kemana? Nah tentunya di mananya ini harus jelas kan Pak, gitu kan. Harus jelas. Kembali sebetulnya simpel Pak. Kembalikan saja ke Undang-Undang Dasar sebagai pedoman kita. Negeri ini untuk siapa sih kan gitu kan Kang ya. Nah Pak Anies sering di dalam beberapa media menyampaikan bahwa keadilan dan kesetaraan itu menjadi hal yang kunci Pak. Karena tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada keadilan. Maaf saya potong. Jadi selama ini belum ada komunikasi ya dengan Pak Anies Baswedan ya? Kalau secara formal gitu kita tidak pernah berdiskusi minta arahan Jabar Madis ke Pak Anies terkait langkah-langkah tidak Pak. Tapi kita bisa membaca artinya bahwa kita para relawan itu kan seperti yang tadi Kang Saiful ya akan semakin disampaikan bahwa ingin ada sebuah perubahan besar di negeri ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, lebih baik itu kan parameternya harus jelas kan? Nah, parameternya harus jelas, tingkat kesejahteraan harus meningkat, pengangguran harus menurun, pendapatan masyarakat, semua kan ada parameter. Nah, ketika ini kita bicarakan, nah suatu saat pasti ini harus terkomunikasikan dengan beliau, pasti cuman timingnya kan saat ini belum saatnya karena biarkanlah beliau akan fokus dulu ya sebagai gubernur di DKI menyelesaikan tugasnya sampai tanggal 16 Oktober. Saya pikir para relawan tahu persis bahwa kita tidak ingin mengganggu konsentrasi beliau dan kita ingin menjaga marwah itu bahwa beliau akan fokus dulu, saatnya yang tepat beliau akan all out. Kira-kira gitu Pak. Nah, akan all out. Jadi kalau udah all out Pak, kita akan sambut tanggal 16 itu selamat datang Indonesia 1 misalnya. Nah, kan bisa aja nanti dari situ baru kita akan lebih terbuka menyusun strategi. Tapi pada prinsipnya betul, satu hal yang ingin disampaikan bahwa kita ingin ada sebuah perubahan besar. Perubahan besar itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin nasional yang sifatnya bukan transaksional. Sekali lagi bukan ukurnya transaksional. Jadi kalau transaksional kan nanti terkait dengan oligarki, boleh ini nanti ada embel-embelnya harus seperti ini kan. Jadi pemimpin yang betul-betul melakukan sebuah transformasi. Apalagi dalam kondisi saat ini, kalau kita melihat secara global, perkembangan dunia saat ini yang sudah semakin menyempit gitu kan. Artinya borderless lah. Apapun ekonomi, sosial, budaya, apalagi kalau kita bicara tentang pertahanan keamanan, itu sudah tidak ada lagi jarak, itu sudah tidak ada gitu. Nah, oleh sebab itu butuh seorang pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi dia punya kemampuan emosional yang bagus gitu. Jadi jangan cuman kalau gitu doang nggak cukup. Tuntutan zaman saat ini memang membutuhkan pemimpin yang selain memang dia pinter, dia bersih, dia jujur, dia intelijen, tapi juga ada sebuah kecerdasan emosional yang bisa meramu dari sisi leadership, dari kompetensi, dari sisi kapasitas, semua menjadi sebuah keunggulan bahwa dia memang pemimpin yang layak untuk memimpin negeri ini ke depan. Itu aja Pak, prinsipnya seperti itu. Saya ke Kang Epul, lalu komunikasi apa yang harus dibangun ini kepada masyarakat supaya tadi satu giroh gitu. Apa yang harus dibangun ini? Pertama tentu kita masih tahu sampai detik ini money politik masih punya peranan yang penting. Betul. Di berbagai level lah. Jangankan ke sana sampai pemilihan kepala desa misalkan pemilihan DPRD tingkat 2, tingkat 1, itu semuanya uang yang bermain. Jadi kita akan berhadapan dengan situasi yang sama nanti 2024. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Era teknologi yang serba terbuka ini harus kita manfaatkan betul-betul. Hari ini saya kira hampir tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Orang-orang di pelosok desa di berbagai pulau ini sudah bisa mulai mengakses YouTube, sudah bisa mulai bisa melihat TikTok segala macam. Nah, disitulah saya kira yang harus kita gaungkan terus-menerus, kita berisikan bagaimana pentingnya politik yang bersih tanpa money politik. Daruratnya barangkali misalkan kalau
ada situasi yang nggak enak gitu ya, karena yang ngasihnya saudara atau siapa, ya terima uangnya, jangan coblos orang gitu. Saya kira itu harus Iya. Nah, ini menarik ini ketika kita bicara soal bonus demografi, ya, Pak Rois, Kang Epul, ya kan, dimana jumlah usia produktif itu akan menguasai kan pembangunan gitu loh. Nah, kalau lihat di ruangan ini, konon katanya kalau generasi X, generasi baby boomers dibilangnya generasi kolonial, kolonial. Gimana ini Pak Rois memobilisasi, mengorkestrasi anak-anak muda supaya mempunyai pemahaman yang sama, supaya satu giroh gitu loh Pak Rois. Iya, betul Kang Ijon, memang kita pun sangat menyadari Pak bahwa bonus demografi dan pemilih pemula itu sekarang kalau menurut catatan beberapa sumber itu hampir 17 juta lebih Pak. Pemilih pemula aja yang kemarin nggak milih sekali gitu kan. Nah ini tentunya generasi yang umurnya kan baru 18 tahun, 17 lebih 18 tahun jalan. Katakanlah sampai di usia-usia pemilih pemula. Nah tentunya mekanisme menyampaikan sesuatu beda dengan orang yang 50 up gitu kan gitu. Caranya berbeda. Nah kita juga sebetulnya dengan para relawan yang lain sudah menyadari akan pentingnya bagaimana mendesain sebuah komunikasi gitu ya, memanfaatkan IT gitu kan, memanfaatkan media yang notabene-nya memang sangat efektif gitu kan. Sangat efektif bagaimana mengkomunikasikan ini ke teman-teman, ke anak-anak kita yang masih muda-muda. Programnya tentunya banyak lah Pak, nanti akan kita desain. Yang jelas bahwa bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lain caranya adalah bagaimana kita mendesain konsep kepada mereka. Tentunya cara berkomunikasinya beda dengan komunikasi yang PTA, beda kan komunikasinya dengan media, dengan official channel, dengan media-media sosial yang memang sangat efektif sebetulnya oleh mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.